أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, sehat Bu? Alhamdulillah. Sudah makan Bu? Bapak-bapak sudah tidur Pak? Udah malam tidurnya, jangan sekarang. Baik. Bapak Ibu sekalian, Ustaz David yang saya hormati dan juga para pemirsa ya dimanapun berada pada saat ini di rumah ya di jalan dan sebagainya. Jadi tadi guru kita Ustadz Abe Khifran ya menjelaskan tentang surah apa tadi Bu? Ingat? Al-Humazah. Ayat berapa tadi yang dijelaskan? 1 dan 2. Nah berarti giliran saya apa? 3 dan 4. Baik, jadi tadi dijelaskan tentang wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addada. Nah, apa namanya? Ketika sudah humazatil lumazah, giliran saya menjelaskan tentang alladzi jama'a mala wa 'addada. Ayat ketiga ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, para pemuda, para remaja, kata Allah alladzi jama'a. Kata-kata jama'a yajma'u artinya adalah ngumpul-ngumpulin. Ya. Apa yang dikumpulin? Malan, harta, duit, perhiasan, barang-barang. Kerjaannya adalah seperti itu. Terus setelah dikumpulin dia apa? Wa'adadah, dihitung satu persatu. Seorang sahabat namanya mufassir, namanya Muhammad ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu ardah, kata beliau, orang-orang ini kerjanya apa? Coba cek harta saya yang di sana, ya. Coba periksa yang di sini, gabungkan dengan yang di situ. Terus kerjaannya begitu, ya. Al-Imam Al-Qurtubi, ya rahimahullah, dia pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya ayat ini adalah orang-orang itu pertama kerjaannya adalah ngumpulin duit dulu. Setelah mulai banyak, kemudian kerjanya dihitung-hitung. Setelah dihitung-hitung, timbul di dalam hatinya rasa bangga diri. Wah, gue udah punya ini nih. Wah, gue udah nambah ini nih. Wah, gue terus begitu. Setelah itu baru dia mulai menyombongkan pada orang lain. Ya, sampai pada tingkat ketika orang ngasih nasihat, dia bilang apa? Emang lu udah punya apa? Nah, ada nggak yang begitu Bu? Ada, ya. Ketika kita nasihatin baik-baik dengan ikhlas, dengan tulus gitu kan. Aduh, Bapak jangan begini, Ibu jangan begini, ini Allah gak suka. Emang kamu udah punya apa sih? Ya. Ini kata Imam Al-Qurtubi daurnya, putarannya dari ngumpulin, terus ngitung-ngitung, akibatnya bangga, terakhir nanti sombong. Gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian, Bib kalau gitu kita gak boleh dong ngumpulin harta. Enggak boleh dong kita ngitung-ngitung harta kita. Enggak, boleh aja. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya zakat, infak, sedekah. 3 hal, ya. Anda boleh punya harta setinggi langit, sepenuh bumi. Sepanjang Anda keluarkan 3 hal itu, Anda selamat. Di dalam Quran surah At-Taubah dikatakan الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang suka nyimpen-nyimpen, numpuk-numpuk apa? Dzahaba wal fiddah, emas, perak gitu ya. Harta pokoknya macam-macam, duit ya segala macam. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Dia tidak pernah keluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Zakat, infak, sedekah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri mereka kabar gembira. Akan dikasih apa? Dikasih apa? Azab yang pedih sama Allah. Apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana seluruh harta mereka itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Lalu disetrika dengan harta yang sudah dipanaskan itu kening mereka, perut mereka, punggung mereka. Sambil dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kamu tumpuk-tumpuk untuk dirimu sendiri, nggak pernah kamu peduli sama orang lain. Ya. Maka rasakan apa yang kamu tumpuk-tumpuk itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian kehati-hatian kita, ya. Setelah dikumpulin lalu kemudian terus apa? Dikatakan di situ, jama ma'ala wa'adada yahsabu annama lahu akhlada, ya. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, ya, seorang min kibari tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama yang luar biasa. Dipanggil seorang penguasa. Penguasa ini kejam, Al-Hajjaj ibni Yusuf At-Thaqafi. Sampai dikatakan dia membunuh orang 120.000 dalam 1 jam, gitu ya. Ngilangin nyawa orang. Panggil Imam Hasan Al-Basri dan ulama-ulama. Sampai ke istana, semua ulama-ulama itu takut dibunuh. Kecuali Imam Hasan Al-Basri, dia duduk, dia lonjorkan kakinya di depan penguasa itu. Melihat itu penguasa itu menyeringai, lalu keluarin dinar emas dilempar ke Hasan Al-Basri, dikasih duit. Terus ulama yang lain bilang, ya Imam, ambil aja itu, nanti kamu dibunuh sama dia. Terus Imam Hasan Al-Basri enggak, dia tetap ngelonjor. Kemudian ditanya sama Al-Hajjaj, kenapa enggak diambil itu hadiah? Saya ngasih hadiah. Apa kata beliau? Alladzi madda rijlaihi fala yamudda yadaihi. Orang yang berani menjulurkan kakinya di depan penguasa tidak akan menjulurkan tangannya untuk minta harta. Allahu Akbar. Nah, setelah itu apa? Yang lain disuruh pulang sama Hajjaj bin Yusuf, kemudian terus dia dibawa keliling sama Imam Hasan Al-Basri berdua. Lalu ditunjukkan hartanya. Lalu terakhir kata khalifah, apa pendapatmu tentang harta saya yang banyak ini? Kata Imam Hasan Basri, fa in asabta fa hisab wa in akhta'ta fa iqab. Kalau ini harta dari yang halal, maka kamu berhadapan dengan hisabnya Allah dan itu berat. Dan kalau ini dari yang haram, kamu akan masuk neraka. Lalu raja itu mempersilahkan dia pulang. Ibu, bapak sekalian, yuk hati-hati kita dalam ngumpulin harta. Jangan sampai karena itu kita menjadi sombong, lalu menjelekkan orang lain hanya karena kelebihan harta. Padahal harta itu tidak abadi, akan kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Ya Allah. Sama-sama. Habib, kita ngumpulin harta, mikir buat anak cucu kita, ya kan? Cuman kadang-kala kita jadi ngumpulin harta, sibuk urusan dunia, lupa urusan akhirat, ya kan? Bayar zakat nggak pernah, infak borok-borok, apalagi sedekah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, kita akan lanjutkan lagi bicara mengenai surah Al-Humazah di Cahaya Hati Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Bu, udah siap semuanya? Jamaah nih, Abi mau tanya, mau dapat hadiah apa enggak?
Beneran? Serius? Kalau mau siap jawab pertanyaannya. Insya Allah ada hadiah 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Tapi jangan lupa dipotong pajak, oke? Nah, siapa yang mau menjawab? Ah, nih Bapak aja ya, Bapak-bapak ya. Sini Pak, silahkan. Nah, boleh Pak mic-nya. Dengan siapa Pak? Idris. Pak Idris. Baik Pak nih, saya mau tanya sama Bapak. Dari tema hari ini surat apa yang dibahas? Surat Al-Humajah. Al-Humajah, bener nggak Bu? Serius benar? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Idrus dapat hadiah dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah, sama-sama dibawa Pak. Baik jamaah, penonton dan pemirsa di rumah, pernah nggak sih, saya boleh tanya boleh? Pernah nggak sih ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya benar-benar dapat tapi nggak mau ribet? Ada pengen? Pengen? Nah ini dia rahasianya, Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, otomatis kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya kita bisa atur sendiri. Apa yang bisa kita atur? Tingkat kekentalannya sesuai dengan selera hasilnya. Kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Nah, rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasanya. Mau diseduh tanpa atau mau diseduh panas ataupun ditambah es batu, tetap sensasi kopi tariknya tetap juara. Nah, Luwak Tarik Malaka, tarik creaminya atur sesukamu. Bu, Pak, jamaah semua masih semangat? Nah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.